begitu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Jika benar ini terjadi pada diri Rasulullah SAW, maka Ustadz pintar ini telah memfitnah beliau SAW, melanggar ayat suci Al-Quran berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 222, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Poin yang sangat penting di ayat itu adalah, jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jadi, bagaimana mungkin dapat berhubungan jika mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita semua mengetahui bahwa manusia pertama yang mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Bahkan akhlak beliau SAW adalah Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 42, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 183, dari Sa'ad bin Hisham yang berkata, aku bertanya kepada Aisyah, kabarkanlah kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, suatu hal yang sangat mustahil jika akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, namun di sisi lain beliau yang melanggar Al-Quran. Kami akan memberikan hadiah kepada Ustadz pintar itu satu rujukan karya guru besarnya yang kami yakin Ustadz pintar itu belum membacanya. Dalam kitab Syarah Riyadh As-Shalihin karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Madarul Watan Linashr, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim, jilid 2, halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut. Kami tegaskan, salah satu riwayat di Sahih Muslim diingkari oleh para ulama karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi SAW, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Di sini Utsaimin sebagai guru besar Ustadz pintar telah menyanggah salah satu riwayat di dalam kitab Sahih Muslim karena bertentangan dengan Al-Quran. Manusia biasa saja malu dan tidak mungkin melakukan hal tersebut, apalagi yang melakukan adalah paling mulianya manusia, yaitu Rasulullah SAW, yang diutus oleh Allah sebagai suri tauladan umat. Kita semua tahu bahwa sunnah merupakan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti serta meneladani beliau SAW. Sehingga dengan kata lain, para suami dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah, karena itu merupakan sunnah. Jelas ini merupakan penghinaan kepada beliau SAW. Namun, karena rombongan Ustadz pintar ini yang punya agama, maka hal itu tidak akan dipermasalahkan. Semoga kita semua dapat menggunakan akal yang telah Allah berikan pada kita untuk menyaring kembali riwayat yang dibawakan oleh Ustadz pintar ini.